untuk Idul Adha tahun ini saya masak nasi kapsah. Nasi kapsahnya pakai domba, ini dada. Yang mau tahu gimana cara bikinnya, itu ditonton terus sampai habis ya, karena banyak tips di tengah-tengah. Ini bumbu-bumbunya, ada bubuk jinten, cengkeh, bubuk kayu manis, bubuk kunyit, bubuk ketumbar, bubuk cengkeh, bubuk pala, kardamom. Saya juga ada 5 spices, ada lemon peel, daun salam, sama kayu manis yang stick. Ini saya pakai basmati rice, direndam dulu 45 menit sebelum kita masak. Saya browse banyak banget blog dan vlog untuk resep ini. Saya pakai yang resep original dari Mahmud di Arab. Tapi sayangnya saya kekurangan limo, fennel, sama saffron. Sisanya ini sama persis. Semuanya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Saya pakai dada domba karena yang ada aja, harganya $16, nggak apa-apa lah ya. Kita mau merayakan Idul Adha, kita bikin yang fast. Jadi ada 2 macam bumbu. Bumbu untuk nasi dan bumbu untuk ngerebus si daging. Bumbu untuk nasi banyaknya pakai bubuk. Jadi mix, spices mix gitu. Nah ini yang bukan bubuk saya masukin ke dalam kayak cheesecloth gitu, biar dia nggak bikin berantakan gitu di nasi. Jadi saya masukin semuanya ke dalam sini, nanti kita rebus di dalam airnya ketika ngerebus daging. Jadi nggak berantakan gitu, daun nggak kemana-mana, cengkeh nggak kemana-mana, nanti nggak kegigit. Jadi nggak perlu kita saring karena saya mau pakai semua kaldunya. Jadi ada yang pakai kaldunya disaring, ada yang enggak. Kalau mau nasinya nanti kelihatan bersih itu semuanya disaring, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau ada yang hilang sari-sarinya. Saya mau pakai semuanya. Jadi untuk bumbu yang bukan bubuknya yang saya masukin cheeseclothnya. Ini langsung kita siapin si proteinnya. Dada domba udah saya bersihin, kita teriguin dulu semuanya baru digoreng. Jadi untuk dada domba ini karena saya nggak pakai pressure cooker, jadi pertama saya goreng dengan terigu, terus direbus, lalu nanti kita broil, kita panggang. Jadi 3 tahap untuk si dombanya. Pakai minyak biasa aja, kita goreng si domba sampai kecoklatan. Jadi dia agak garing-garing gitu loh. Karena tadi kita kasih terigu, jadi bentuknya aja di sini udah kelihatan ada lapisannya gitu, nggak cuma daging. Karena kalau daging aja biasanya dia akan kayak langsung kaku, agak menghitam gitu loh kalau digoreng. Ada banyak banget metode. Bahkan originalnya itu ada 2, tapi yang modern semua pada pakai pressure cooker. Saya nggak ada pressure cooker, jadi ini cara saya. Setelah daging dicoklatkan, artinya ini minyaknya udah ada sari-sari dagingnya. Lalu setelah itu minyaknya kita pakai langsung untuk goreng bawang. Saya pakai bawang merah, orang-orang biasanya pakai bawang bombay, tapi sama aja rasanya sama-sama manis. Walaupun lebih manis bawang bombay. Nanti setelah itu kita kasih air. Kalau kamu masaknya pakai ayam bukan pakai domba, kamu bisa taruh ayamnya digoreng bareng si bawang baru dikasih air. Tapi karena ini daging, saya agak khawatir kalau ngasih air dingin ke dagingnya, takut alot. Jadinya saya masak airnya dulu, rebus air dengan bawangnya. Ketika air sudah panas baru saya cemplungin si bumbu-bumbu dan dombanya. Semua bumbu masuk jadi satu di sini. Intinya kita akan masak nasi nanti di kuah ini juga. Sekarang waktunya stage kedua untuk masak si daging. Kita rebus dagingnya sampai empuk. Entah berapa lama yang dipakai, kamu akan coba tusuk-tusuk. Ini sih saya di rumah tadi pakainya sekitar 2-3 jam. Tapi memang karena daging-daging di sini kalau boleh jujur memang lebih empuk sih. Walaupun mereka bilang fresh, tapi nggak se-fresh kalau kamu beli di Indonesia. Daging di Indonesia tuh kalau di pasar tuh seger, agak keras gitu, jadi butuh waktu lebih lama. Jadi benar-benar kamu tusuk-tusuk ya. Lalu kita kasih garam.
Udah tinggal nunggu daging ini empuk, basmati rice kita masih direndam. Dagingnya udah empuk, kita sisihkan dulu karena kuahnya mau saya pindahin dulu. Karena untuk masak nasi basmati rice itu kan ada ukurannya. Untuk 1 cup basmati rice kita butuh 1/3/4 cup air. Jadi kita pisahkan dulu si air kaldu. Kita masak tomat pakai ghee. Saya pakai tomat kaleng. Kalau misalnya kamu punya tomat fresh silahkan. Jadi harusnya mereka itu pakai 2 potongan tomat seperti ini plus tomato paste. Tapi saya nggak punya, saya nggak pernah mau beli juga karena jarang pakai. Jadi saya pakai tomat potong, tapi saya tambahin ukurannya. Saya masak sampai dia sat gitu, sampai airnya kering, baru saya tambahin wortel, parutan wortel. Ini selain tambah vitamin juga memang di resep aslinya juga gitu. Jadi ya bagus lah. Wortel diparut biasa aja. Ukurannya seukuran tomat. Jadi 1 cup tomat, 1 cup wortel. 2 cup tomat, 2 cup wortel. Kita masak sampai wortelnya juga lembut. Ini sampai benar-benar kayak bikin paste. Setelah itu baru kita masukin si basmati rice-nya. Kita aduk sedikit. Lalu kita tinggal tambahin air kaldunya. Sekali lagi saya nggak saring kaldu ini, airnya saya pakai semuanya sesuai dengan takaran masak basmati rice. Semua kaldu udah masuk sesuai ukurannya, tinggal kita aduk sedikit. Nanti kita tutup sampai 20 menit. Lalu kita buka, aduk 1 kali aja. Jadi ini nggak boleh terlalu diaduk-aduk. Aduknya cukup sekali. Setelah matang, aduk sekali, tutup lagi. Udah jadi nasi kapsah kita. Jangan lupa tutupnya harus dilapisin kain. Katanya biar air nggak jatuh dan nasi nggak lembek atau keras. Ini udah matang 20 menit, saya aduk sekali. Nasi kita udah siap, tinggal kita lanjutin masak stage ketiga si daging. Ini tadi masih ada sisa kaldu, jadi saya kentelin lagi, terus saya tuang di atas daging sebelum kita broil di oven. Pokoknya nggak ada yang saya buang, semuanya saya pakai. Cukup 10 menit aja, 10-15 menit tergantung ovennya. Domba kita siap dihidangkan. Lanjut untuk extra topping. Saya cuma ada si kismis. Jadi saya tumis pakai ghee. Jadi kalau kamu punya almond, kamu punya kacang-kacangan yang lain, kamu mau tumis, kamu tumis pakai ghee. Semuanya harus ditumis pakai ghee untuk nanti ditaburin di atas nasi. Nasi udah siap. Ini dombanya juga. Ada kacang tanah di rumah, saya pakein aja. Harusnya pakai almond atau kacang mede, cuman seadanya. Saya pakein tomat biar segar karena ini pasti mate. Dan saya tambahin si koriander. Pilihan kamu untuk topping. Sekian dulu video kali ini. Nasi kapsa kita udah siap. Selamat Hari Idul Adha sekali lagi untuk yang merayakan. Semoga suka videonya. Jangan lupa di like, di subscribe untuk yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.